18 hamba. Coba lihat ke rak buku rumahmu hari ini. Di sana ada satu mushaf Al-Quran, disampul rapi, dibungkus kain hijau, atau kadang hanya diselip di antara buku pelajaran, majalah lama, atau catatan bisnis. Tapi lihatlah, debu menumpuk di atasnya. Ada yang sampulnya mulai mengelupas, lembarnya menguning, bahkan sebagian telah dimakan rayap. Bukan karena kita tak mampu merawat, tapi karena kita jarang, bahkan tak pernah membukanya. Ada pula yang menyimpannya dalam figura mewah, sampul emas, lemari kaca, dijadikan hiasan ruang tamu. Tapi ayatnya tak pernah dibaca, hanya dijadikan simbol, bukan petunjuk. Dan lebih parah lagi, kini kita menyimpan Al-Quran dalam genggaman, di ponsel pintar, aplikasi Quran digital, lengkap 30 juz. Tapi berapa kali dibuka? Lebih sering kita buka TikTok, scroll Instagram, balas chat, main game, sementara Quran digital itu tergeletak diam di antara aplikasi lain yang kita agungkan. Al-Quran disimpan, tapi tak diingat, dimiliki, tapi tak dimuliakan, dicetak, tapi tak dibaca, didownload, tapi tak diamalkan. Dan yang menyedihkan, itu semua bukan tentang orang lain, itu tentang kita, tentang aku, tentang kamu, tentang kebanyakan dari kita hari ini. Aku adalah Al-Quran. Dulu, kau memelukku saat kecil, menangis saat belum lancar membacaku. Dulu, tanganmu gemetar saat pertama kali kau menyelesaikanku. Dulu, hatimu tenang setelah menghafal satu demi satu ayatku. Kini aku sendiri, terlupakan, tersisih, hanya menjadi pajangan di rak yang tinggi, berdebu, sunyi, seperti tidak pernah menjadi bagian dari hidupmu. Padahal, aku bukan hanya untuk dibaca. Aku adalah cahaya. Aku adalah petunjuk dari Rabb-Mu. Aku adalah obat bagi hatimu yang sakit. Aku adalah teman sejatimu hingga ke liang kubur. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran Surat Al-Isra 9. Aku bukan hanya untuk seremonial, bukan hanya saat kematian datang, atau sekedar penisi tahlilan. Aku ingin kau hidup bersamaku, pagi dan malam, dalam lapang maupun sempit. Tahukah kau, setiap huruf yang kau baca, satu kebaikan ditulis untukmu, dan dilipat gandakan menjadi 10. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis, riwayat At-Tirmizi. Dan aku tidak hanya menemanimu di dunia, aku akan menjagamu, mendampingimu di alam kubur. Aku akan menjagamu, mendampingimu di alam kubur. Aku akan membelamu, menemanimu di kiri kananmu di padang mahsyar. Aku akan menaikkan derajatmu di surga. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Hadis, riwayat Muslim. Jika engkau mengamalkanku, aku akan menjadikan hidupmu bercahaya, hatimu menjadi tenang, langkahmu menjadi lurus, pikiranmu menjadi jernih. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Al-Quran Surat Yunus 57. Tapi, mengapa kau menjauh? Apakah dunia lebih menarik dari firman Tuhanmu? Apakah medsos lebih pantas disimpan di tanganmu daripada aku? Aku rindu dibaca dengan air mata. Aku rindu tangismu ketika membaca ayat neraka. Aku rindu senyummu ketika memahami ayat surga. Duhai hamba Allah yang terkasih, sebelum datang, saat dimana kau tak bisa membaca lagi, sebelum lidahmu keluh di ujung usia, sebelum matamu tertutup selamanya, bukalah aku lagi, sentuh aku kembali, bacalah walau hanya satu ayat, karena aku tak akan pernah meninggalkanmu selama kau hidup bersamaku. Di hari itu, semua akan meninggalkanmu. Keluarga, harta, jabatan. Tapi aku, Al-Quran,
akan tetap berdiri di sisimu, membelamu saat kau ditanya kelak, menuntunmu menuju surga abadi. Jika saja kau ingat aku hari ini, jangan tunggu air mata di liang lahat untuk kembali mencintaiku.